Baik, kita masuk pada materi pertama yaitu identitas modul, di mana identitas modul ini adalah informasi tentang modul ajar yang terdiri dari yang pertama nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar, baik itu di jenjang SD, SMP maupun SMA, beserta kelas dan alokasi waktu dengan kesesuaian jam dan mata pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Nah, analisis kebutuhan untuk komponen identitas modul ini tidak termasuk dalam ranah kognitif, afektif, ataupun psikomotorik, dikarenakan identitas modul lebih bersifat administratif dan memberikan informasi yang terkait dengan modul ajar, tetapi tidak langsung berhubungan dengan proses pembelajaran siswa dalam aspek kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Yang kedua ada kompetensi awal, di mana kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari atau sebelum masuk dalam proses pembelajaran dari topik yang ditentukan. Nah, di sini analisis kebutuhan untuk komponen kompetensi awal termasuk dalam ranah kognitif dan psikomotorik, dikarenakan kompetensi awal mengacu pada pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan siswa sebelum memulai pembelajaran. Berikut ada profil pelajar Pancasila, yang dimana profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter. Profil pelajar Pancasila ini dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Nah, analisis kebutuhan untuk komponen profil pelajar Pancasila ini termasuk dalam ranah afektif, dikarenakan profil pelajar Pancasila berfokus pada pembentukan karakter dan sikap siswa serta pengembangan kepribadian siswa. Berikut adalah sarana dan prasarana, yang dimana sarana dan prasarana ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran, di mana sarana ini merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sedangkan prasarana di dalamnya yaitu termasuk materi dan sumber-sumber bahan ajar lain yang relevan digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, analisis kebutuhan untuk komponen sarana dan prasarana ini tidak termasuk dalam ranah kognitif, afektif, ataupun psikomotorik, dikarenakan sarana dan prasarana lebih berfungsi sebagai mendukung fisik yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Berikut ada target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu yang pertama ada peserta didik reguler, yang dimana tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi. Yang kedua ada peserta didik dengan kesulitan belajar, di mana peserta didik memiliki gaya belajar yang terbatas. Dan yang ketiga memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi, kurang percaya diri dan berkesulitan untuk konsentrasi dalam jangka yang panjang. Dan yang keempat ada peserta didik dengan pencapaian tinggi, di mana peserta didik dapat mencerna dan memahami dengan cepat serta mampu mencapai keterampilan berpikir dan memiliki keterampilan memimpin. Berikut ada metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang memberikan gambaran secara sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang dimana di dalam model pembelajaran ini terdapat berupa model pembelajaran. Yang pertama ada tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh di luar jaringan. Berikut ada materi ajar, di mana materi ajar ini merupakan segala bentuk bahan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut Majid, bahan ajar dapat pula diartikan sebagai bahan yang harus dipelajari oleh peserta didik sebagai suatu sarana untuk pembelajaran. Di dalam bahan ajar ini terdapat berupa materi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, analisis kebutuhan untuk komponen materi ajar ini termasuk dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dikarenakan materi ajar mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh siswa. Berikut ada tujuan kegiatan pembelajaran, di mana tujuan kegiatan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan baik dalam berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan.
Nah, analisis kebutuhan untuk komponen tujuan kegiatan pembelajaran termasuk dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dikarenakan tujuan pembelajaran ini dirancang untuk mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta harus diukur melalui asesmen yang sesuai dengan ranah tersebut. Berikut ada pemahaman bermakna, di mana pemahaman bermakna ini berisi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, analisis kebutuhan untuk komponen pemahaman bermakna ini termasuk dalam ranah kognitif dan afektif dikarenakan pemahaman bermakna berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Berikut ada persiapan pembelajaran. Menurut Anggreana, pendidik boleh membuat sendiri atau tinggal memakai dokumen persiapan pembelajaran dalam platform Merdeka Belajar atau beberapa kelompok kerja guru telah menyediakan contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, atau yang sering kita kenal sebagai RPP dan modul ajar. Nah, analisis kebutuhan komponen persiapan pembelajaran ini termasuk dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dikarenakan persiapan pembelajaran yang mencakup aspek yang menyiapkan strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam ketiga ranah tersebut, baik dalam pengetahuan, keterampilan, maupun sikap siswa. Berikut ada kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini merupakan urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, analisis kebutuhan untuk komponen kegiatan pembelajaran ini termasuk dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dikarenakan kegiatan pembelajaran adalah langkah-langkah yang melibatkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta pendekatan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut ada refleksi, di mana refleksi menghadapkan peserta pelatihan dengan pengalamannya sendiri untuk menyadari dimensi nilai yang ditangkap oleh peserta serta menjalankan modul pelatihan tertentu. Nah, analisis kebutuhan untuk komponen refleksi ini termasuk dalam ranah afektif dan kognitif dikarenakan refleksi memungkinkan siswa untuk menyadari pemahaman mereka dan mengevaluasi pengalaman mereka dalam aspek sikap dan nilai. Berikut ada asesmen atau penilaian, di mana asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan. Nah, analisis kebutuhan untuk komponen asesmen dan penilaian ini termasuk dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dikarenakan asesmen mengukur pencapaian siswa di ketiga ranah, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai secara menyeluruh. Berikut adalah remedial dan pengayaan. Pengayaan dalam kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Nah, analisis untuk kebutuhan komponen remedial dan pengayaan ini termasuk dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dikarenakan remedial membantu siswa yang membutuhkan dukungan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami materi atau keterampilan, sedangkan pengayaan memberikan peluang dalam memperdalam pengetahuan atau keterampilan dan meningkatkan sikap positif. Berikut ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik bisa digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, analisis kebutuhan untuk komponen bahan bacaan guru dan peserta didik ini termasuk dalam ranah kognitif dan afektif dikarenakan bahan bacaan digunakan untuk memperdalam pemahaman pengetahuan dan menggali nilai atau sikap terkait materi pembelajaran. Berikut ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber-sumber belajar.
Nah, analisis kebutuhan untuk komponen daftar pustaka ini tidak termasuk dalam ranah kognitif, afektif, ataupun psikomotorik, dikarenakan daftar pustaka adalah sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan modul, namun tidak terkait langsung dengan ranah pembelajaran siswa meskipun referensi ini mendukung kegiatan pembelajaran kognitif. Berikut ada glosarium. Glosarium adalah kumpulan istilah-istilah dalam istilah-istilah suatu bidang secara lengkap dengan definisi dan artinya. Biasanya glosarium diperlukan untuk kata atau istilah lebih mendalam. Nah, analisis kebutuhan untuk komponen glosarium ini termasuk dalam ranah kognitif, di mana karena glosarium memberikan definisi dan arti istilah yang digunakan dalam materi. Yang terakhir ada LKPD, di mana LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik yang ditunjukkan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Nah, analisis kebutuhan untuk komponen LKPD ini termasuk dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dikarenakan LKPD dirancang untuk membantu siswa dalam mengerjakan tugas yang melibatkan keterampilan, pemahaman materi, dan pengembangan sikap afektif.